Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah 7Hz Sound Note Zero 2222. Langsung aja kita bahas. Music Lover, di tahun 2024 ini, awal tahun, 7Hz itu ngeluarin produk yang menarik banget. Katanya kerjasama sama Clinical, yaitu YouTuber yang terkenal banget untuk YouTuber portable audio. Sebenarnya mereka udah kerjasama di yang versi 1 ya, yang Sound Note Zero aja, yang gue akan sebutnya 1 gitu. Tapi ini mereka ngeluarin yang kelihatannya improve gitu, Music Lover. Jadi kita akan bahas detail, tapi gue rencananya akan bandingin juga sama yang lama nih, yang Sound Note Zero 1. Plus ada benchmark juga yang gue mau bandingin, yaitu SIMGOT EW100. Untuk Sound Note Zero yang kedua, fitur dan speknya seperti ini nih. Untuk Sound Note Zero yang kedua nih, Music Lover, harganya itu dibanderol 375.000. Sedangkan yang lama itu harganya 245.000. Driver di Sound Note Zero 2 itu ukurannya 10 mm. Frekuensi responnya dari 10 Hz sampai 30 kHz. Impedansinya 32 ohm. Total Harmonic Distortion atau THD-nya itu lebih kecil dari 1% di 1 kHz. Jack-nya menggunakan jack 3,5 mm. Kemudian ini menggunakan konektor 2 pin 078 mm. Ya, tentunya detachable ya. Sedangkan untuk paket penjualannya, satu pasang Sound Note Zero, satu kabel OFC, 6 pair tips yang warna-warni, dan ada manual card-nya. Music Lover, dari fitur-fiturnya nih, gue cukup suka sih sebenarnya. Cukup lengkap untuk ukuran single dynamic driver yang harganya 300 ribuan. Jadi gue kasih poin 7 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita langsung bahas aja dari desain sama build quality-nya. Nah, secara umum kalau gue lihat ini mirip banget antara Sound Note Zero yang 1 sama yang 2. Ada memang beberapa yang kelihatannya berbeda, terutama di bagian kabel sama jack-nya. Tapi nggak terlalu banyak sih. Nah, detailnya seperti ini nih. Untuk jack-nya, Sound Note Zero yang kedua itu menggunakan jack straight gold plated 3 pole. Jadi mirip banget dengan yang 1, yang ada mic-nya juga. Jadi menurut gua untuk yang kayak gini, ini cocok banget kalau kita colok di mixer atau di transmitter untuk manggung. Karena memang Sound Note Zero 1 itu gue banyak banget rekomendasi untuk teman-teman yang musisi, terutama untuk singer, keyboardist, gitaris. Untuk cover jack-nya yang Sound Note Zero 2 ini itu warna hitam dan ada tulisannya Sound Note. Sedangkan kabelnya itu kabel Cooper di sleeve plastik warna coklat. Kalau gue pegang, ya ini kerasa cukup solid dan menurut gue yang 2 ini kelihatan lebih estetik, Music Lover. Nih, Music Lover coba lihat ya perbandingannya. Kalau yang 1 itu ada teksturnya, kerasa kayak lebih maco sih memang yang 1. Tapi kalau yang kedua ini lebih smooth, lebih halus, lebih tekstur, lebih estetik gitu. Sedangkan untuk splitternya, yang Sound Note Zero yang kedua, bentuk bundar, shiny gitu, keren. Ada logo 7Hz-nya dan di bagian belakang ada tulisan Zero 2. Untuk konektornya menggunakan 2 pin ukuran 078, ada marking L atau R di bagian cover konektornya. Nah, bagian buds-nya nih, ini mirip banget sama yang 1, Music Lover. Nih, Music Lover bisa lihat kan perbandingannya. Bentuk faceplate-nya itu yang flat, kemudian ada kayak sudut-sudutnya. Kalau kita lihat nih bentuknya kayak presale. Terus yang di Zero 2 ada tulisan Zero 2 dan ada bulletin kecil warna silver. Sedangkan bagian dasar dari faceplate-nya itu warna orange, karena memang gue dapatnya yang orange ya. Sedangkan bagian sampingnya warna hitam. Shell-nya sendiri secara umum itu warna hitam transparan, ada marking L atau R. Sedangkan lubang fan-nya di bagian tengah dekat nozzle-nya. Nozzle-nya sendiri itu nyatu sama shell-nya dari bahan yang sama, bahan resin. Kemudian bentuknya itu bor yang gede. Terus di filternya di bagian dalamnya itu bentuk seperti kayak roda, bahan metal warna silver. Build-nya sih menurut gue cukup solid. Dan bahannya secara keseluruhan ini kelihatan yang bagus dan cukup premium. Karena itu Music Lover, untuk desain sama build quality-nya ini gue suka. Gue kasih poin 8 untuk Sound Note Zero yang 2. Sekarang kita masuk yang ditunggu-tunggu nih, sound quality. Nah, di sound quality gue bandingin antara Sound Note Zero yang 1, Sound Note Zero yang kedua, sama SIMGOT EW100. Music Lover bisa lihat perbandingan frekuensi responnya. Secara umum, kalau dilihat-lihat arah kurvanya itu ketiga-tiganya agak mirip, terutama di bagian low-nya atau bass-nya sampai ke mid-nya. Untuk high-nya memang beda-beda, tapi kalau yang Sound Note 1 sama 2 itu masih sedikit agak mirip. Ya, gue rasa ini mereka ngejar target Harman kayaknya ya. Untuk Sound Note Zero 2 itu
arah tuningnya kalau misalnya Clover lihat frekuensi responnya itu V-shape kan. Kalau gue dengerin presentasi bunyinya, bassnya itu kerasa tebel, deep, berbody. Kemudian yang gue suka ini punch-nya dapet, impact-nya dapet gitu. Terus masih cukup gesit. Jadi ini agak berbeda dibanding yang satu. Tapi memang sih kalau lihat frekuensi responnya memang yang dua ini memang yang paling tinggi bassnya. Sedangkan untuk mid-nya, kalau mid-nya yang Soundnote Zero 2 ini kerasa agak tebal. Mungkin gue pikir karena mid low-nya yang memang lebih di boost dibanding yang SIMGOT sama yang satu kan. Jadi suara vokal itu lebih berbody, lebih ada teksturnya lebih tebel lah. Terutama kalau kita dengerin suara-suara vokal cowok itu jadinya punya bass yang bagus. Tapi kalau dengerin vokal cewek juga enak. Karena gini, kalau mau dengerin suara tinggi tanpa bass yang bagus itu jadinya kayak kopong, kayak tipis. Nah ini jadinya kalau dengerin musik-musik yang ada vokal cewek itu tetap berbody vokalnya. Secara umum untuk vokalnya nih yang Zero 2 itu gue kerasa lebih bahasa anak audionya tuh lebih basah gitu ya, lebih intimate gitu rasanya. Sedangkan untuk high atau treble-nya, menurut gue untuk tuning suara treble-nya ini yang Zero 2 memang yang paling smooth di antara semuanya. Yang satu itu lebih extend, tapi lebih extend lagi yang SIMGOT EW100 itu yang paling extend kerasanya. Yang paling agresif yang ya SIMGOT gitu. Secara umum, tuningnya untuk Soundnote Zero yang kedua ini memang ada perbedaan dibanding Soundnote Zero yang satu. Tapi overall arahnya masih sama. Ya kalau lihat frekuensi responnya juga kan gambarnya masih sama gitu. Masih mirip lah. Tapi memang ada sedikit improve gue bilang di bassnya sama di midnya yang memang kerasa lebih berbody dan lebih tebal dan lebih basah gitu bahasa gue ya. Sedangkan yang satu itu kerasa memang lebih flat, lebih rata lah. Jadi gue ngerasa nih yang dua ini lebih all rounder rasanya. Jadi bisa lebih cocok untuk musik-musik apa aja. Kalau dulu yang Soundnote Zero yang satu itu mungkin EDM oke lah masih dapat gitu, tapi mungkin bukan shiny di situ. Nah, kalau yang Soundnote Zero 2 ini memang istimewa di situ. Tapi tenang aja, bassnya itu tetap bass yang terkontrol sekali. Jadi bukan bass yang seperti kayak Ki Kaset HBB yang bassnya gede banget, bukan. Jadi ini masih tetap kekontrol kok, tapi memang impactnya lebih kerasa. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya musik Clover. Nah, untuk teknis suaranya, Soundnote Zero yang kedua ini untuk kelas 300 ribuan gue bisa bilang ini istimewa. Detailnya bagus, dapat banget. Clarity-nya oke. Ya clear, bening, jernih, dapat lah. Resolusinya, ini juga gambar suaranya jelas banget musik Clover. Nah untuk soundstage-nya gue ngerasa ini keistimewaan dari Soundnote Zero yang kedua. Soundstage-nya kerasa presisi, terus arah suaranya semua sesuai, pinpoint-nya jelas gitu. Dan yang paling menarik yang gue rasakan yang paling berbeda di antara ketiganya, antara Soundnote Zero 1 sama SIMGOT, itu di 3D imaging-nya. Yang dua ini kerasa lebih lega, lebih lebar, terus depth-nya, layering-nya itu yang dua juga lebih kerasa. Height-nya juga lebih oke, lebih kerasa luas, lebih tinggi gitu. Sedangkan untuk separasi instrumennya, nah kalau untuk separasi instrumennya, gue akuin gue lebih suka sama yang Soundnote Zero 1. Karena gue ngerasa itu lebih kepisah-pisah dengan jelas. Dan lebih lebih bisa kita dengerin dengan jelas masing-masing instrumen kalau lagi rame. Nah yang Soundnote Zero 2 itu kalau terlalu rame memang ada sedikit numpuk, tapi masih kita cukup jelas kok dengernya. Dan yang pasti kerasa sedikit lebih baik dibanding SIMGOT yang EW100. Sedangkan untuk transiennya di musik Clover, gue ngerasa untuk transien untuk di Soundnote Zero yang kedua ini masih mirip sama Soundnote Zero yang pertama. Jadi masih cepat, presisi, kemudian responsif, masih oke. Sedangkan untuk dynamic range-nya, Soundnote Zero yang satu itu memang karena memang dia lebih flat rasanya ya. Jadi kalau suara keras itu lebih ke kontrol dan gak ada kerasa yang ke boost. Sedangkan yang dua, kalau suara keras itu kerasa agak ngeboost itu di mid sama di low-nya, terutama di low-nya. Tapi untuk yang suara kecil sama-sama oke, sama-sama bagus. Jadi nggak ada frekuensi yang hilang, kerasanya semua jelas gitu. Ini yang gue suka. Untuk noise floor-nya kerasa clean, bersih, black background. Nah, kesimpulannya musik Clover. Nih gue rasa ya, Soundnote Zero yang kedua bisa dibilang ada improve dibanding Soundnote Zero yang satu. Walaupun tentu saja pasti gimana selera juga. Untuk Soundnote Zero 2, untuk kita pakai monitoring akan lebih cocok untuk lebih variatif instrumen musik. Dari vokal, dari gitar, keyboard,
bass, drum masih bisa kita pakai untuk monitoring. Dan yang menariknya, karena tuningnya yang cukup fun nih ya, yang Soundnote Zero 2, jadi kita bisa pakai untuk daily activity kita. Dengerin lagu atau musisi nih ngulik lagu, ini dapat banget. Untuk kita pakai nonton film, dengerin podcast, ataupun main game juga masih dapat. Karena kan tuningnya lebih fun. Untuk budget sekitar 300 ribuan, gue pikir ini kalau Music Lover yang di tahun 2024 ini belum punya IM, terutama untuk musisi-musisi yang berencana untuk cari in-ear monitor untuk monitoring panggungnya, rasanya Soundnote Zero yang kedua ini bisa jadi pertimbangan Music Lover. Tapi coba juga yang Soundnote Zero yang satu. Siapa tahu ternyata lebih cocok, atau mungkin SIM God yang lebih cocok lagi. Nah itu semua kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, anyway, kalau misalnya Music Lover lagi di Bandung, cobain mampir di Perpus Audio Sinfonia. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Di sana itu ya namanya juga Perpus. Jadi Music Lover bisa cobain, bisa dengerin, bisa ngobrol, bisa diskusi tentang audio-audio portable di sana. Dan free semuanya. Ya namanya Perpus kan, ya bisa nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau mau minjem, mungkin harga minjemnya sama harga barangnya, alias kudu bayar. Kalau misalnya mau minjem itu bawa pulang, beli maksudnya. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!